Jemaat yang diberkati Allah, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan, di malam ini kita kembali bertemu dalam persekutuan ibadah keluarga yang kita ikuti secara online, Rabu 22 April 2020. Di tengah hingar-bingar bisingnya pemberitaan tentang COVID-19, kita minta Roh Allah menganugerahkan ketenangan teduhan hati kita, supaya kita dapat memberi tempat khusus bagi suara Tuhan untuk berbicara memenuhi bejana rohani kita. Lewat doa dan pujian, kita bersama-sama keluarga tercinta, juga melalui pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, Pendeta Willem Sarwona MTH. Beliau adalah pendeta Gemit yang berdomisili di GPB Jemaat Karis, Jakarta. Mari jemaat, kita bersaat teduh sejenak sebagai persiapan hati kita memasuki ibadah keluarga. Kami undang jemaat berdiri dan mengangkat pujian dari nyanyian Kidung Jemaat 5 bait pertama dan kelima. Jemaat kita berdoa. Ya Allah, Bapa Surgawi, sumber pemelihara kehidupan kami di tengah dunia ini yang penuh dengan ancaman. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh menyaksikan akan kuasa-Mu yang kekal. Melindungi kami, melindungi keluarga kami, juga memberkati seluruh umat ciptaan-Mu di muka bumi ini dari segala sentuhan maut dan kebinasaan. Keyakinan iman kami terlampau kuat untuk percaya bahwa segala ancaman mara bahaya yang ada di depan kami tidak akan pernah lebih besar dari kekuatan dan kedahsyatan kuasa-Mu yang menopang kami dari belakang. Bahkan ketika kami nyaris putus asa dan menyerah, kasih sayang-Mu tidak pernah terlambat merangkul kami, sehingga hati dan jiwa kami pun penuh damai sejahtera. Kami mohon urapi hamba-Mu yang akan melayani kehendak firman-Mu. Layakkanlah hidupnya oleh roh yang dan hikmat-Mu. Juga
Hamba sebagai liturgos, tolong mampukan hamba dalam pelayanan ini supaya kemuliaan-Mu terpancar melalui pelayanan hamba. Kami pun bermohon kiranya Kau berkenan atas ibadah keluarga kami dan bertakhta di atas doa serta pujian-pujian kami. Umat yang telah Kau selamatkan di dalam Yesus Kristus yang kami sembah seumur hidup kami. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kami akan membacakan Mazmur dari Mazmur 9, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya ke-21 secara berbalasan. Mazmur 9, ayat 12 sampai dengan 21, yang demikian bunyinya. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Supaya aku menceritakan segala perbuatan-Mu yang terpuji. Dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam perlubang yang dibuatnya. Kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, Ia menjalankannya penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan. Sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 240, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku nada indah, gita balai sorgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan ramah tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, materaikan bagi-Mu. Saudara-saudari jemaat yang ada di rumah, mari kita tenangkan hati kita mengambil satu teduh secara pribadi maupun bersama keluarga kita untuk berdoa pada Tuhan, memohon pertolongannya dengan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus Tuhan yang telah datang ke dunia, mati menebus dosa kami dan bangkit mengalahkan kematian, dan Roh Kudus Tuhan yang menyertai
beserta dengan kami dari dahulu kini hingga kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk Tritunggal yang kudus, yang boleh memelihara menyertai kami hingga saat hingga detik ini. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami di rumah tangga kami masing-masing dalam sebuah ibadah, sektor ibadah rumah tangga. Bersyukur Tuhan untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, perlindungan dan penyertaan Allah yang begitu ajaib. Secara khusus kami juga bersyukur kami masih boleh beribadah, walaupun kami terpisah oleh tempat, oleh situasi karena virus COVID-19 ini. Namun kami percaya kuasa dan kasih Allah tidak mungkin dipisahkan oleh virus ini. Sehingga walaupun kami ada di rumah, kami tetap satu di dalam Tuhan, dalam setiap pujian, doa, dan firman yang akan kami baca dan renungkan nanti. Hadirlah lewat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang kami baca nanti, kami renungkan nanti, bisa kami lakukan, dan daripadanya kami boleh memuliakan dan membesarkan nama-Mu selalu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga, inilah doa kami, berfirmanlah, sebab kami umat-Mu, termasuk yang di rumah, telah siap mendengar. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita berdiri untuk menyambut pembacaan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 15. Keluaran 15 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-21. Jadi kita akan baca satu perikop. Dan izinkanlah saya memimpin dalam pembacaan firman Tuhan tersebut. Nyanyian Musa dan Israel, ayat pertama. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut teberau. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaan-Mu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuran-Mu yang besar, Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Engkau melepaskan api murka-Mu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidung-Mu segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan, air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku. Tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufan-Mu. Laut pun menutupi mereka. Sebagai timah, mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setia-Mu, Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatan-Mu, Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu, gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang yang berkuasa di Moab.
Semua penduduk tanah Kanaan gemetar, negeri ngeri dan takut menimpa mereka. Karena kebesaran tanganmu, mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyeberang, ya Tuhan, sampai umatmu yang kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka ke atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu, ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu, ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke dalam laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik menutupi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengar, tapi mau melakukan sabda Allah dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan duduk. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu di rumah? Ya, kita berharap, kita percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, demikian juga anak-anak, cucu kita sekalian. Kita bersyukur untuk kasih pemeliharaan penyertaan Tuhan yang terus memelihara dan menyertai kita. Hari ini, atau tepatnya malam ini, hari Rabu, kita juga akan bersama-sama merenungkan betapa perlindungan dan penyertaan Allah yang ajaib atas perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir guna menuju tanah perjanjian yang ada di Kanaan. Secara khusus, pembacaan kita bercerita mengenai puji-pujian yang agung, puji-pujian yang sangat mulia, bukan hanya oleh satu orang Musa atau seorang Miriam, tetapi oleh seluruh bangsa Israel. Maka saya memberikan judul renungan ini, nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, termasuk jemaat yang ada di rumah, Bapak Gereja Martin Luther pernah mengatakan, next the word of God, the noble art of music is the greatest treasure in the world. Yang artinya, di samping firman Allah, keagungan atau kemuliaan seni musik adalah harta yang paling besar di dunia ini. Jadi, Luther sungguh mengerti dan sadar, di samping firman Tuhan, puji-pujian, nyanyian, musik yang mengagungkan Tuhan juga merupakan warisan yang sangat berharga di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, bukan sesuatu hal yang aneh bagi kita yang Kristiani, kalau hampir dalam setiap ritual atau kegiatan peribadatan selalu ada pujian. Bahkan dalam situasi kesulitan, duka cita, kemalangan, kedukaan, orang Kristen juga tetap memuji. Pernah satu waktu ketika di jemaat, saya ditanya oleh seorang yang bukan Kristen. Dia katakan, kok orang Kristen itu aneh ya? Senang bernyanyi, lagi sukacita bernyanyi, tetapi saat duka cita, saat kemalangan, di tenda duka juga bernyanyi. Maka salah satu jawaban yang saya berikan, saya katakan bahwa puji-pujian punya posisi yang setar atau seimbang atau berada di samping dari firman Tuhan yang diberitakan. Sehingga tidak aneh juga kalau Bapak Ibu lihat di kalangan gereja-gereja tertentu, porsi nyanyiannya, maaf kata, kadang
ya sangat panjang, bahkan mungkin diulang-ulang untuk membangkitkan emosi, dalam rangka, dalam tujuan untuk membawa orang masuk dalam mendengar firman. Nah, artinya apa saudara-saudari? Dalam sejarah gereja, pujian punya posisi yang sangat-sangat penting. Nah, di tengah-tengah kita tentu saya yakin ada yang suka bernyanyi, betul? Bapak Ibu masih ingat lagu Ketika Jatuh Cinta? Ya, betul ya, masih ingat kan waktu SMA atau mungkin ya ketika kuliah. Ya, salah satu cara kita untuk mengungkapkan perasaan sukacita atau jatuh cinta, ya selain dengan kata-kata indah lewat puisi ataupun kata-kata mutiara, biasanya juga lewat pujian. Jadi pujian merupakan satu ungkapan yang universal. Pujian menyatukan bangsa yang beraneka ragam, walaupun berbeda suku, agama, dan ras, tapi ketika sudah bernyanyi, semuanya bisa menjadi satu harmoni yang indah. Nah, oleh karena itu maka ketika hari ini atau malam ini kita coba melihat dan merenungkan pujian yang disampaikan oleh Musa dan Miriam bersama bangsa Israel, maka pujian ini menjadi lebih istimewa lagi karena Alkitab mencatat inilah pertama kalinya puji-pujian atau nyanyian bersama, nyanyian umat diceritakan dalam kitab suci. Jika saudara-saudari adalah seorang penyanyi, maka mestinya saudara-saudari mesti tahu kata bernyanyi, kata kerja, menyanyi pertama kali digunakan Alkitab ada di sini, yaitu di Kejadian 15 ayat yang pertama. Ya, bahasa Ibraninya kata shir yang artinya nyanyian dalam arti jamak syirah. Nah, sehingga syir ini untuk pertama kalinya muncul dalam Alkitab di Keluaran pasal 15 ayat yang pertama ini. Nah, maka pujian ini juga menempati posisi yang istimewa di dalam tradisi orang Yahudi, orang Israel, dalam mereka merayakan Paskah Yahudi. Ya. Kalau Paskah Kristen kita merayakan ya, keluarnya atau bangkitnya Yesus mengalahkan maut, maka Paskah Yahudi merayakan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Selama kurang lebih 7 hari mereka merayakan Paskah. Salah satu pujian yang wajib hukumnya dinyanyikan adalah pujian ini, ya, yang disebut dengan nama Syirat Moshe, atau ada juga menyebut sebagai Syirat Hayam. Syirat Moshe artinya nyanyian Musa, kalau Syirat Hayam artinya nyanyian Laut Merah. Nah, jadi rupanya tradisi menyanyi dalam kekristenan punya akar yang kuat sampai ke leluhurnya dalam tradisi agama Yahudi. Hari ini kita akan coba melihat seperti apa sih ungkapan syukur lewat nyanyian yang disampaikan oleh orang Israel. Seorang penafsir bernama Walter Brueggemann, dia membagi pujian Musa dan jemaat ini atau umat ini dalam 5 bagian. Ayat 1 hingga ayat ketiga merupakan pendahuluan yang menceritakan atau mengagungkan siapakah Tuhan atau Allah itu. Di antaranya ayat kedua dikatakan, Tuhan itu kekuatanku, Tuhan itu mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku, Ialah Allahku, kupuji Dia, Ialah Bapakku, kuluhurkan Dia. Ya, jadi ayat 1 hingga ketiga preambul, mukadimah, pembukaan, memproklamirkan siapakah Allah itu. Lalu kemudian di ayat keempat hingga ayat ke-10 yang sudah kita baca tadi, di situ berisi nyanyian kemenangan atas Mesir, atas pasukan atau prajurit Mesir yang mengejar orang Israel. Ya, dibuka dengan cerita bagaimana kereta Firaun dan pasukannya mengejar mereka masuk ke tengah-tengah laut. Kemudian Allah ya menutup kembali laut merah itu dan kemudian membinasakan pasukan atau prajurit Mesir. Kemudian di ayatnya yang ke-11 hingga ayat ke-12, menurut Walter, ini merupakan pusat atau sentral dari pujian ini. Ini merupakan doksiologi atau pengagungan kepada Allah. Ya, bunyinya begini.
Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu, maka bumi pun menelan mereka. Saudara-saudari, ini kuncinya atau ini sentralnya, ini pusat dari pujian ini. Bahwa Allah sungguh tiada ada bandingnya. Ya. Lalu di pembagian yang keempat ayat 13 hingga 17 merupakan nyanyian kemenangan menuju tanah perjanjian. Ya. Di dalam ayatnya yang ke-13 hingga ayat ke-18, di situ diceritakan sebuah keyakinan bahwa Tuhan yang telah menyertai menolong orang Israel keluar dari Mesir adalah Tuhan yang sama yang dipercaya akan menuntun orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Dibuka dengan ayat 13 yang berkata, dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu yang besar engkau membimbing mereka ke kediamanmu yang kudus. Sehingga di ayat berikutnya dikatakan setiap bangsa yang mendengar orang Israel datang, mereka gentar, mereka menggigil, mereka ketakutan. Dan bagian pujian yang terakhir, bagian ayat 18 merupakan penutup. Di sana Tuhan dinobatkan dengan mengatakan, biarlah Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Itu pembagian nyanyiannya dari Musa dan bangsa Israel, atau disebut Syirat Moshe. Lalu ayat ke-19 merupakan ayat penghubung menuju ke nyanyian yang kedua yang dilakukan atau dipimpin oleh Miriam. Ayat ke-19 menceritakan bahwa kuda Firaun akhirnya tenggelam dan mati, sehingga orang Israel boleh berjalan di tempat yang kering. Dan kemudian masuk ayat 20 dan 21, di situ tampillah Miriam, nabi, saudara perempuan Harun, memimpin seluruh perempuan, ini luar biasa, ya, memukul rebana, menari, menyanyikan lagu yang juga tidak kalah agungnya. Lagunya pendek, lagunya singkat, tetapi luar biasa, yang mengatakan, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dari pemaparan singkat mengenai garis besar pembacaan Alkitab kita tadi, di situ kita boleh menemukan bahwa setiap pujian yang ditulis, diciptakan, dibuat, itu tidak sembarang. Ya. Setiap pujian ada latar belakangnya, sehingga pesan yang disampaikan lewat kata-kata itu punya makna. Maka pertanyaannya bagi kita setiap kali Bapak, Ibu, dan saya menyanyi sebuah lagu, jangan lagu cinta saja ya, tapi juga lagu-lagu rohani, lagu-lagu di gereja, lagu-lagu yang sudah rutin atau biasa kita nyanyikan. Sejauh mana Bapak, Ibu menangkap pesan yang ada dalam lirik lagu yang dinyanyikan itu? Sejauh mana kita sungguh menghayati bahwa penulis lagu itu menulis kata-kata itu tidak sembarangan. Ada latar belakangnya, ada sejarahnya, ada maksud, ada tujuannya. Sehingga ketika not temponya ditempatkan, diatur sedemikian rupa, maka ada pesan juga yang mau disampaikan. Ketika orang menyanyi, tidak hanya pikiran tapi juga hati dan emosinya boleh larut dan terlibat dalam pujian itu. Maka sangat sayang kalau ada orang Kristen, ada jemaat yang menyanyikan lagu tidak sungguh-sungguh, tidak menghayati. Sayang sekali. Kenapa? Karena di samping firman Tuhan, Luther katakan, harta terbesar, warisan terbesar adalah puji-pujian. Maka kita kehilangan harta itu. Kita kehilangan puji-pujian dan kuasa dari pujian itu. Seperti apa kuasa pujian? Wah, kalau bicara kuasa pujian, Alkitab mencatat banyak sekali peristiwa bagaimana pujian itu punya kuasa yang luar biasa. Ya, saya bisa menceritakan minimal ada 2. Ya. Dalam perjanjian lama dan 1 saya ambil dari perjanjian baru. Dalam perjanjian lama kita bisa menemukan betapa dahsyatnya puji-pujian, bahkan alat musik ketika itu digunakan oleh bangsa Israel selama mereka berjalan mengelilingi kota Yeriko. Ingat ceritanya? Nah, sudah ingat kan? Ya. Mereka jalan mengelilingi kota Yeriko selama 7 hari. Ya. Dan pada hari ke-7 mereka berputar 7 kali. Dan ketika mereka berseru, apa yang terjadi? Bapak Ibu,
tembok kota Yeriko yang begitu tebal, bahkan beberapa orang mengatakan bisa ada sekitar 2 lapis tebal tembok itu, sehingga seorang Rahab itu bisa membuat rumah di sotoh dari tembok itu rubuh, Bapak Ibu. Bayangkan, besar kan kuasanya, puji-pujian itu. Sehingga firman Tuhan katakan Allah bertahta di atas puji-pujian. Dan sebaliknya iblis akan takut dan gentar setiap kali orang Kristen menyanyi, memuji Tuhan. Ya. Contoh yang kedua di Perjanjian Baru, kita bisa melihat ketika Paulus di penjara Filipi. Masih ingat ceritanya? Dia dibelenggu bukan? Dia tidak berdaya. Ya. Tapi tengah malam dia dan rekannya menaikkan puji-pujian, menyanyi kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ya, Alkitab mencatat terjadi gempa, ya, dan pintu-pintu penjara terbuka sehingga kepala penjara Filipi begitu gentaran ketakutan. Kenapa? Dia takut kalau Paulus ini keluar. Kenapa? Karena ya pasti dia akan dihukum. Tapi Paulus tidak keluar. Justru kesempatan itu Paulus gunakan untuk bersaksi siapa Kristus, dan akhirnya kepala penjara itu bertobat, percaya Kristus dan mau dibaptis. Singkatnya apa Bapak Ibu? Baik di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Alkitab menceritakan puji-pujian itu punya power, punya kuasa. Tidak hanya menggetarkan alam ini, tapi juga bisa menggetarkan dan membuka pintu surga. Kira-kira begitu. Tidak hanya menggetarkan dan menyentuh orang yang sedang sukacita, tapi orang yang sedih pun bisa dikuatkan. Puji-pujian juga bisa melembutkan hati yang keras. Oleh karena itu, maka baiklah ketika kita diizinkan, diberikan kesempatan untuk menyanyi, nyanyikan itu dengan sepenuh hati, nyanyikan itu dengan sebulat hati, karena itulah ungkapan syukur kita atas pertolongan Tuhan yang telah kita alami. Nah, malam ini saya mau mengajak kita untuk coba mengingat-ingat, kira-kira dalam perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara-saudari, ada enggak satu lagu, satu aja, lagu rohani yang itu begitu berkenan, itu begitu spesial, itu begitu istimewa bagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Coba diingat, satu saja, bebas, boleh dari Kidung Jemaat, dari NKB atau apa saja. Ingat ya, satu saja. Oke, lagu itu punya histori tertentu sehingga saya yakin Bapak Ibu masih mengingatnya saat ini. Nah, kalau Bapak Ibu ingat lagu tersebut, maka saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudari bersama dengan Musa, Miriam dan umat Israel juga boleh bernyanyi. Loh, kok bernyanyi? Ya nggak apa-apa, ya. Kita selingi dulu renungan ini dengan Bapak Ibu bernyanyi, supaya tidak hanya orang Israel dan Musa serta Miriam di Alkitab, tapi Bapak Ibu di rumah juga boleh bernyanyi. Sebentar aja, oke? Ya, silakan. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk bernyanyi dalam 1 atau 2 menit ke depan. Silakan bernyanyi lagu tersebut.
Nah, Bapak Ibu, sudah nyanyi belum di rumah? Ternyata ada yang belum nyanyi. Ayo, ikut bernyanyi bersama saya yuk. Janji ya, kita nyanyi, memuji Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Biarlah puji-pujian tadi sungguh menjadi ungkapan syukur dari kita sebagai umat Tuhan bersama dengan orang-orang Israel dan seluruh gereja di dunia untuk mengagungkan kasih dan pertolongan Allah yang luar biasa. Haleluya. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dan berkata, tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kini saatnya kita akan berdoa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami bersyukur memuji membesarkan nama-Mu ya Allah atas kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa atas kami, atas keluarga kami. Dan dengarkanlah juga puji-pujian syukur yang telah kami naikkan di rumah tangga, di keluarga kami masing-masing pada malam ini.
Biar kami sungguh berbahagia karena Yesus Tuhan kami telah mati gantikan kami di kayu salib dan juga telah bangkit mengalahkan kuasa maut. Sehingga kami tidak lagi gentar dengan segala bahaya kutuk, virus, macam apapun itu. Dan kami terus hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dalam pergumulan masing-masing, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Tuhan menolong memberkati kami agar kami tetap kuat teguh dalam kondisi wabah pandemik ini. Berkati juga pemerintah kami dalam segala upaya untuk menahan dan mengatasi dampak dari penyebaran virus COVID-19 ini. Terima kasih, gereja-Mu juga Tuhan berkati dalam seluruh model pelayanan secara virtual untuk melayani jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah tangganya masing-masing. Terpujilah nama Bapa di surga, berkati seluruh petugas ibadah pada hari ini dalam seluruh keterbatasan dan seluruh kelemahan kami, Tuhanlah yang sempurnakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, dan dengarlah nats Alkitab di dalam Mazmur 126 ayatnya yang kelima mengatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Hari ini jemaat diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan ke dalam amplop atau kantong atau melalui transfer lewat Bank DKI atas nama GPB Karis. Tuhan Yesus memberkati kita dan persembahan kita. Kita nyanyikan Gita Bakti 283 bait pertama dan ketiga. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Dalam kesedihan kita menaburkan, walaupun sengsara kita kan menang. Saat tangis hilang, Tuhan menghiburkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Allah Bapa Tuhan dalam Yesus Kristus, berkat-Mu yang maha sempurna
telah jadikan hidup kami lebih bermakna. Terimalah untuk kekuatan hati, sehingga kami boleh mengucap syukur atas segala berkat yang tiada terukur. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi sahabat dalam pendampingan berkat teramat dahsyat bagi hidup kami, supaya hidup kami bergerak bukan hanya mau menerima saja, tetapi juga berani memberi keutuhan diri melayani-Mu dan mengasihi sesama dalam kegerakan Roh Kudus. Terimalah ya Tuhan persembahan syukur dari umat yang telah Kau selamatkan ini, dan berkatilah semua benda mati yang sudah kami kumpulkan ini, agar menjadi berkat yang menghidupkan pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di sini. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa mengacu pada ketentuan pemerintah yang masih mengharuskan kita stay home dalam upaya memutuskan rantai penyebaran COVID-19, kami tetap melayani ibadah secara online dan demi memelihara kebersamaan kita beribadah, maka video ibadah minggu online dan akan kami share pada pukul 7.30 dan video ibadah keluarga online akan kami share pada pukul 18.30. Terima kasih atas pengertian jemaat dan Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah keringkan tulang. Oleh karena itu, mari kita terus tetap bergembira, menaikkan nyanyian syukur, puji-pujian atas pertolongan Tuhan kepada kita, dan itu akan menjadi kekuatan kita di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Lakukanlah firman Tuhan telah saudara-saudari dengar, dan kembali dalam hidupmu dengan damai sejahtera Tuhan. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Saudara-saudari yang terkasih, termasuk jemaat yang di rumah, kini saatnya saudara-saudari mengerahkan hatimu kepada Tuhan dan pikiranmu juga
serta terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus mulai dari sekarang sampai kekal selama-lamanya.